Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Gading Primadinata ya. Bagaimana kabarnya? Saya doakan selalu sehat ya. Semangat, bahagia bersama orang-orang yang Anda sayangi. Jumpa lagi ya setelah saya mungkin sekitar 3 bulan, 2 bulan lebih ya tidak membuat video karena ada kesibukan yang tidak bisa saya tinggalkan. Maka kita jumpa lagi. Kita akan membahas hal-hal yang lagi viral, video-video yang lagi trending ya. Pada kesempatan video kali ini saya akan membahas ini sangat viral sekali di dunia YouTube, di dunia pertiktokan. Setelah kita tahu ya Presiden Prabowo baru kemarin dilantik dan ada salah seorang ya ini pria tua, ini kowar di media sosial ya. Memang dia dari dulu itu sangat tidak suka dengan Jokowi, Presiden Jokowi, dan sekarang mau dilantik dan Jokowi lengser, dia ingin memenjarakan ya. Dia ingin menseret Jokowi beserta anak-anaknya itu ke meja hijau karena menurut dia itu Jokowi sebenarnya tidak layak untuk menjadi presiden, dan anaknya kita tahu menjadi wakil dari Pak Prabowo itu kalau tidak dihentikan ya, kalau tidak dipenjarakan, Gibran itu katanya nanti pemerintahnya Prabowo tidak akan berkah ya. Dia adalah seorang Amin Rais ya. Kenapa selalu memusuhi Pak Jokowi? Ketika Pak Jokowi menjabat sebagai presiden itu Amin Rais tidak begitu kuar-kuar, tapi setelah Jokowi lengser itu sekarang sangat sensitif sekali ya. Kuar-kuar di media sosial itu katanya Jokowi pembunuh ya, Jokowi antek-antek, penjajah dan sebagainya. Kenapa kok bisa Amin Rais itu bisa sejahat itu kepada Jokowi ya? Yang kita tahu banyak penduduk, banyak rakyat yang lebih banyak suka dengan Pak Jokowi daripada tidak sukanya ya. Saya akan merangkum ya beberapa video terkait pernyataan dari Amin Rais ya yang kuar-kuar di media sosial. Nanti teman-teman bisa cek videonya sendiri. Nanti teman-teman bisa komentar di kolom komentar. Kita cek videonya seperti ini. Selama Gibran masih nongkrong sebagai wapres, sampai kapanpun tidak pernah dapat berkah dari Allah SWT. Hanya akan menimbulkan petaka lebih lama lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada apa Mbah? Akhir-akhir ini saya dibully. Apa? Saya dibully di berbagai media sosial dengan kata-kata yang menghina, mengejek. Masya Allah Mbah, kok mereka tega banget ya Mbah? Emang mereka ngomong apa Mbah? Mengatakan pengkhianat, kemudian sengkuni. Terus apa lagi? Sudah bau tanah. Ya Allah. Terus apa reaksi Mbah? Tetapi buat saya ini sangat biasa saja. Oh, biasa aja. Ya udah Mbah, orang kayak gitu mah mending kasih ayat Al-Qur'an aja Mbah biar mereka sadar. Bacain Mbah. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Artinya, adapun orang-orang beriman yang menjadi hamba yang maha rahman itu, mereka berjalan di atas muka bumi dengan tawadu, rendah hati. Nah, apabila diejek, dihina oleh orang-orang jahil, mereka mengatakan selamat. Menurut Mbak, orang kayak gitu tergolong apa? Ini orang-orang dungu.
Gus Dur, dalam upaya mencopot Anda, siapa orang yang paling bertanggung jawab atas pencopotan tersebut menurut Anda? Dua. Siapa? Amin Rais dan Megawati. Mengapa? Hah? Tanya sana dong, kok tanya. Nah, kalau memang Megawati dan Amin Rais dianggap orang yang paling bertanggung jawab atas pencopotan Anda, apakah Anda dendam sama mereka? Lah, ngapain dendam sama Amin? Artinya Gus Dur sudah melupakan itu, sudah memaafkan. Maafkan, lupa sih enggak. Nah, pernahkah setelah peristiwa ini, apakah itu Megawati atau Amin Rais datang ke Anda untuk meminta maaf? Enggak ada. Mereka merasa dirinya benar, ya sudah. Besok-besok akan terbukti oleh bangsa ini sendiri kok. Besok-besok akan terbukti oleh bangsa ini sendiri kok. Pernyataan ini agak bertentangan dengan kenyataan bahwa kelihatannya Gus Dur sama Pak Amin Rais sama Ibu Megawati akur-akur aja, rukun-rukun aja. Saya di dunia ini yang pantas pemimpin Indonesia ya, yang pantas jadi musuh saya cuma satu, Mas. Siapa itu? Pak Harto. Artinya tapi apa itu pun saya di raya masih ke sana. Masih jadi teman baik saya. Artinya apa itu? Artinya saya nggak punya musuh dong di Indonesia. Gibran, kamu harus segera mengundurkan diri, titik. Nanti diganti oleh tokoh yang lebih mampu dan masuk akal. Ya, nanti MPR yang akan melakukan hal itu. Ya. Jadi ini kalau misalnya Gibran yang memang nggak ada gunanya itu segera undur diri, insya Allah atmosfer politik kita itu pelan-pelan akan pulih dan bisa membantu Pak Prabowo. Nah, si Jokowi ini itu lebih ganas, lebih gawat, lebih serem, lebih dajjal, lebih evil, lebih syaitoniah daripada yang lalu-lalu ya. Nah, jadi singkat kata, kita ini sesungguhnya hanya sebagian kecil ya. Nah, kita tahu berbagai kelompok intelektual yang Islam, yang juga nasionalis, kemudian di berbagai kampus itu sekarang saya kira sudah seia sekata. Jadi frekuensi gelombangnya sudah sama. It is about time ya to create a massive and forceful power ya, untuk kalau dia sampai 20 Oktober masih bisa, syukur sebelum itu bisa lengser ya. Tapi setelah itu memang harus diseret ke penjara. Karena manusia toksik ini menyebarkan racun kemana-mana ya. Kalau dibiarkan bebas itu luar biasa ya. Di sini saya berbeda dengan beberapa teman ya. Orang mungkin nggak suka sama Prabowo karena ini dan itu ya. Tetapi dalam bahasa Inggris, this is the best available ya. Jadi kalau kita nggak suka sama Joko Pret, kemudian juga jangan lantas ini sudah dipilih walaupun pilihannya juga tidak curang dan lain-lain ya. Tapi ini kenyataan seperti itu. Jokowi dulu juga dipilih secara curang juga ya. Nah, jadi saya melihat ini kesempatan emas ya. Kalau kemudian kita lantas tidak kemana-mana, kita nggak suka sama Jokowi, kemudian penggantinya pun juga kita anggap sama, insya Allah tidak ya. Saya lama bersahabat dengan Prabowo sejak zaman reformasi, sampai pernah jadi ketua tim pemenangan waktu beliau 2 kali kalah terus itu ya. Jadi I know him very very well. Ketua MPR Profesor Dr. Amin Rais adalah penipu. Ini ke 52 kalinya saya bicara di muka umum. Tak tunggu nih, bener gak ini yang menentukan benar tidaknya pengadilan. Saya tunggu, berani tidak membawa saya ke pengadilan. Sampai hari ini tidak berani. Mengapa saya berani mengatakan demikian? 2 bulan sebelum saya dipilih menjadi presiden, Amin Rais ditemani oleh Fuad Bawazir
Dan Al-Hilal Hamdi naik helikopter ke pesantren Buntet Astana Japura di Cirebon. Di sana berkumpul 60 orang kiai besar-besar didatangkan oleh Amin Rais, dan dia meminta kepada para ulama itu melalui kata-kata kepada Kiai Abdullah Abbas, pengasuh pondok pesantren tersebut, Kiai, kira-kira lo ya, Mbok Gus Dur itu disuruh jadi calon presiden. Kiainya jawab, nanti dalam 2 bulan sampean lengserkan. Lalu dia katakan, wallahi tidak akan mungkin itu terjadi. Panjang lebar, ya memang enggak. Gibran, si manusia celaka, dan adiknya Kaisang dalam akun Fufafa dibedah oleh netizen, maka keluarga Mulyono sudah tidak punya nilai lagi di mata bangsa Indonesia. Betapa anak-anak Mulyono ternyata sampah masyarakat tanpa faedah. Mulyono alias Jokowi adalah manusia toksik, manusia beracun, telah meracuni sebagian anak bangsa lewat sandiwara politiknya yang penuh dengan kebohongan, keculasan, tipu-tipu tanpa henti. Cucungok apa Gibran? Satu kata buat Mbah Amin, utekmu bosok.